Haleluya. Masih dalam program Alkitab setiap hari bersama dengan Om Jono dalam kata hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca Mazmur pasal 38 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya berdoa buat setiap jemaat Tuhan untuk tetap semangat, tetap sukacita dalam menjalani hari demi hari. Karena saya percaya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. By the way, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena saya percaya program kata hari ini akan menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang berdoa buat setiap kami yang mendengarkan dan yang menyaksikan program ini, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Firman Tuhan termaterai dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang mengalami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Apapun pergumulan kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami, agar tiap hari, tiap saat kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Doa pada waktu sakit. Yang sakit dengar ini. Doa pada waktu sakit, ya. Yang sakit bukan harus pergi ambil jalan pintas, lalu pergi ke dukun, lalu pergi ke orang-orang pintar. Justru orang sakit harus datang kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Melalui pujian, penyembahan kepada Tuhan. Jangan datang kepada orang-orang yang tidak memiliki kuasa seperti Tuhan Yesus. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Andalkan Tuhan. Maka sakitmu akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Menarik saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada Mazmur 38 ini kita baca. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkau yang akan menjawab ya Tuhanku, Allahku, pikirku. Ya Tuhan, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku dan aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah
menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada ayatnya yang ke-20 ini menarik saudara. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, izinkan saya menjelaskan buat kita bahwa kadangkala ketika kita ada di puncak karir yang sukses, ketika kita ada dalam kebahagiaan, keluarga kita diberkati, harta dan kekayaan kita cukup untuk kebutuhan sehari-hari, banyak orang mau berteman, mau bersahabat, bahkan mau dekat untuk berbagi sesuatu yang indah dengan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita dalam posisi atau dalam keadaan yang terpuruk, orang berbondong-bondong mulai meninggalkan kita, orang berbondong-bondong mulai mencaci maki kita, orang berbondong-bondong mulai menjelekkan dan menfitnah kita. Hal ini juga terjadi kepada Daud. Ketika Daud dalam posisi kesuksesannya, ketika Daud dalam posisi kebahagiaannya, orang datang berbondong-bondong, bahkan pengen menjadi saudaranya, pengen menjadi sahabatnya. Tetapi dalam keadaan terpukul, dalam keadaan sakit, orang-orang yang dulunya menjadi sahabatnya sudah mulai meninggalkannya. Inilah manusia saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita jangan berharap dan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-22 dikatakan, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku. Kenapa? Karena Daud mengalami yang namanya keterpurukan, di mana orang-orang yang ia kasihi mulai meninggalkannya. Kadangkala di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita lagi di puncak kesuksesan, orang datang berbondong-bondong untuk menjadi sahabat, orang datang berbondong-bondong untuk menjadi rekan. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang terpojok, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang kekurangan, dalam keadaan yang terjatuh, beramai-ramai orang mulai mencaci maki kita, mulai meninggalkan kita. Yang dulunya sahabat sekarang menjadi lawan, menjadi beringas, memusuhi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tetap menyertai setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan buat kita untuk tetap bangkit walaupun dalam tekanan, walaupun di tengah-tengah pergumulan dan persoalan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Daud mengalami yang namanya kesakitan. Saudara, orang-orang yang sakit harus tetap bangkit. Ya, orang-orang yang sakit harus tetap maju. Jangan berpikir bahwa saya ini dalam keadaan sakit, saya sudah gak bisa buat apa-apa lagi. No, tetap berharap kepada Tuhan. Masih ada mujizat, masih ada sumber kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Nah, saya pelajari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang dalam posisi sakit. Yang pertama dalam ayat 2, Tuhan janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Jadi orang sakit di dalam hatinya, di dalam pemikirannya selalu timbul bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan selalu berpikir bahwa setiap penyakit yang kita alami itu adalah hukuman dari Tuhan. Itu bukan hukuman, tetapi itu adalah ujian bagi kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena saya pelajari, kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita. Kalau kita berpikir sakit penyakit itu sebagai sebuah kelemahan, sebuah kekurangan, itu akan menjadi hukuman buat kita. Tetapi kalau kita berpikir sakit penyakit sebagai ujian, itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bangkit di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, saya pelajari ketika orang yang mengalami kesakitan, ya, coba kita bisa baca ayatnya yang keempat. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Ada orang-orang
yang berpikir sakit penyakit itu karena kelemahan dan dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang ada sakit penyakit yang disebabkan oleh dosa, tetapi tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa. Orang yang sakit jangan berpikir bahwa setiap penyakitnya itu karena dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, strategi setan untuk mengguncang iman orang percaya adalah mendakwa kita agar kita tetap setia, tetap jatuh pada pemikiran-pemikiran yang salah. Kita tidak ada tindakan untuk berubah. Nah, orang-orang yang sakit pada prinsipnya selalu beranggapan bahwa sakit penyakit ini karena kelemahan dan dosanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukankah Alkitab sudah menjelaskan buat kita segala dosa sudah ditanggung dan dipikul oleh Yesus di atas kayu salib? Tidak ada salahnya buat kita untuk kita tetap merenungi setiap apa yang kita lakukan akan penyakit yang kita hadapi. Tetapi itu bukan berarti bahwa segala yang kita hadapi itu karena ulah dosa. Tetapi kita berintrospeksi diri agar kita tahu bahwa apa yang kita alami saat ini itu adalah tantangan buat kita untuk maju di dalam Tuhan. Orang boleh percakapkan kita, orang boleh membicarakan kelemahan kita, tetapi dengar baik-baik, Tuhan lebih mengasihi kita. Itu sebabnya Dia rela datang ke dunia agar kita yang berdosa diselamatkan. Penyakit kita, Alkitab katakan, oleh bilur-bilurnya dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang berikutnya, ketika seorang yang sakit, apa yang ia hadapi adalah banyak orang yang meninggalkan dia. Ketika orang sakit, pikirnya Tuhan sudah meninggalkan dia. Ada banyak orang sakit, imannya lemah, imannya enggak bangkit. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa sakitnya ini sepertinya Tuhan sudah meninggalkan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, justru ketika kita sakit, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan lebih dekat dengan kita. Bukan kita makin menjauh dari Tuhan. Orang sakit harus lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sumber berkat, sumber mujizat, Tuhan sumber kesembuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan mau lari dari Tuhan, tetapi tetap dekat dengan Tuhan. Maka Alkitab bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Hari ini, ketika kita merasa sakit, jangan berkata bahwa saya dihukum Tuhan, saya masih berdosa, atau saya sudah ditinggalkan Tuhan. Semuanya itu adalah strategi iblis untuk menjatuhkan dan melemahkan iman orang percaya. Kini saatnya kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita, karena kita akan melihat hari depan kita yang penuh dengan pengharapan dan keselamatan. Jika Bapak Ibu hari ini mengalami sakit penyakit, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, apapun penyakit yang dialami, kanker kah, tumor kah, radang tenggorokan kah, virus kah, yang mengalami batuk kah, flu, prostat, tumor. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam masa-masa pemulihan, dalam menghadapi resesi ekonomi, dalam masalah keluarga. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Biarlah segenap kehidupan mereka tetap berserah kepada Tuhan. Ajar setiap umat jemaat Tuhan yang sakit untuk bangkit, untuk tetap semangat di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ingat, kita sudah berdoa, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada program berikutnya.